Pernyataan Pandji Pragiwaksono soal suku Sunda bikin heboh. Netizen sampai nyebut Resbob Jilid 2. Benar. Di antara masyarakat Indonesia, gue sadari masalah terbesar nih untuk permasalahan ini tuh adanya di Jawa Barat, orang Sunda. Orang Sunda seneng banget milih artis. Kalau mau anjing, wakil presiden rasa customer service. Anies manis ya. Gibran ngantuk ya. Pandji Pragiwaksono bukan cuma komika, ia figur publik dengan jejak politik yang jelas. Pernah menjadi juru bicara Anies Baswedan, Pandji jelas bukan aktor netral, jelas punya kepentingan politik. Masalahnya bukan pada pilihan politik, itu sah. Masalahnya posisi politik itu dibungkus sebagai humor, seolah candaan. Padahal arah dan target kritiknya konsisten. Ini bukan lagi komedi polos, ini framing. Sebagai anak abah, Pandji kerap memainkan peran khas. Menyerang lawan politik lewat lelucon, menyederhanakan isu kompleks jadi bahan tawa, lalu berlindung di balik tameng klasik. Ini kan cuma bercanda. Di titik ini, komedi berubah fungsi. Bukan lagi sekadar hiburan, tapi instrumen pembentuk emosi publik. Tertawa diarahkan, kemarahan dipoles, dan sentimen politik disalurkan tanpa harus jujur. Sebagai anak abah dia sedang mainkan agenda politik. Ketika kritik politik datang lewat gimmick komedi tanpa transparansi posisi, publik berhak curiga ini satire independen atau pesanan agenda politik. Karena pada akhirnya, bukan soal lucu atau tidak, tapi publik berhak tahu siapa yang sedang bicara, dari posisi apa, dan untuk kepentingan siapa. Kalau saya begini ya, ada hal-hal yang sifatnya substantif sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Mas Pandji, dan mungkin saya di berbagai kesempatan tentang kualitas demokrasi, tentang politik dinasti, dan seterusnya, ini kan sifatnya kualitatif, dan hanya dikonsumsi tidak banyak orang, hanya orang yang engage ya, dengan politik, hanya mereka yang terkait dengan isu-isu demokratisasi, kelompok-kelompok aktivis. Ini nggak ada kaitannya dengan popularitas dan elektabilitas. Karena you jelaskan ke masyarakat dong. Kalau ada berkeyakinan kayak begitu, kamu punya banyak forum, banyak pengikut. Yakinkan masyarakat dengan pendapat kamu berdua. Problem supaya rakyat juga jadi nggak milih Prabowo sama Gibran. Kan gitu juga. Selama ini bukannya begitu. iya, dan Tapi kan rakyat tetap percaya sama Prabowo Gibran juga. Berarti nggak percaya sama kamu gitu loh. belum. Ah, udahlah. Kamu kan udah lakukan Proses dong. Iya. Proses. Jadi kamu coba lagi, makanya lebih sering lagi ke publik gitu loh. Rencananya begitu. Ya, supaya rakyat percaya dengan sampai hari begini. sampai hari Tahun ini. depan. Nah, sampai hari ini rakyat nggak percaya sama kamu gitu. Kalau saya sih ngeliat Ada gitu. di stiker. Berharap sama siapa? Kita cuma bisa berharap diri kita sendiri. Waduh. Berharap sama siapa? Polisi kita membunuh. Tentara kita berpolitik. Presiden kita mau maafin koruptor. Wakil presiden kita Gibran. Terima kasih semua, selamat malam. Warga Jakarta berpenghasilan 4 sampai 7 juta per bulan, satu keluarga. Ini untuk orang-orang yang bukan pekerja formal atau pekerja informal. Anda fotografer, Anda YouTuber bahkan. Kalau Anda penghasilan sebulan 4 sampai 7, ini adalah program untuk Anda. Anda untuk millennials, 30% warga Jakarta yang lagi mikir saya pengen punya rumah di mana. Nah, itu adalah program yang memang didesain untuk warga-warga seperti ini. Sekarang Anda menyaksikan dan Anda lagi mikir saya pengen kawin tapi pengen punya rumah gimana ya? Ini bisa jadi program untuk Anda. Banyak yang mikir ini adalah program ini nggak masuk akal nih, orang miskin nggak bisa kayak gitu. Saya mengkampanyekan program DP 0 di sosial media. Udah jelas yang disasar itu sebenarnya siapa. Sekarang saya mau bicara serius. Saya mau kasih tahu kenapa saya ikut turun tangan dan kenapa saya memilih Anies Baswedan. Alasannya sebenarnya, oke gini. Emang kita nggak bosen ya ngelihat calon presiden yang orangnya juga kita tahu kita nggak akan pilih. Emang kita nggak pengen ya punya calon presiden yang prestasinya tuh bisa kita banggakan gitu. Kalau misalkan orang nanya, oh ya dia pernah ngapain, terus kita bisa ngomong dengan begitu yakin apa prestasi dia. Emang kita nggak pengen dia balik ke masa-masa ketika nih ada orang bilang, kita kayaknya melakukan sesuatu, terus semua orang mau melakukannya. Emang kita nggak pengen balik ke masa-masa itu? Dan saya percaya orangnya adalah ini gitu. Siapa? Dan saya yakin kalau misalkan kamu ngelihat video Pak Anies gitu, terus dengar beliau bicara, pasti ada sesuatu yang membuat kita pengen bilang, ini presiden saya. Pandji Pragiwaksono disanksi denda adat oleh masyarakat Toraja akibat materi stand up tahun 2013 kembali viral dan dianggap melecehkan budaya mereka. Sanksi adat pembayaran denda uang 2 miliar rupiah, 48 ekor kerbau, dan 48 ekor babi. Orang yang berusaha untuk mencapai titik tertentu, tapi ada orang lain yang nggak berusaha bisa mencapai titik itu cuman karena dia anaknya si ini, saudaranya si ini, istrinya si ini. Bahkan politik, bahkan di dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Pandji Pragiwaksono. Gua komika kabupaten, Bang.
Gua setiap hari open mic keliling-keliling ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia. Keren. Gue berharap setelah perjuangan itu gue bisa ada di titik jadi line up stand upes. Lu tahu yang jadi line up istrinya Panji? Mana ngebom lagi? Istrinya Panji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand upes cuman karena dia istri founder. Ya lu, dengan lantangnya Bang Panji bilang gua nggak setuju dinasti, men. Kalau lu denger Bang Panji tuh bilang, gua kecewa sama Pak Jokowi karena dia membiarkan praktek dinasti terjadi di anaknya sendiri. Gua kecewa sama lu Bang Panji. Lu membiarkan praktek dinasti terjadi di istri lu sendiri. Anjing. Akhir dia bilang, kalau dinasti terjadi lu pikirin gak nasib-nasib orang dia ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang. Mereka emang gak kehilangan apapun, tapi mereka gak dapat apa yang mereka dapat. Lu pikirin gak komik-komik yang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang? Kita emang gak dapat apapun, tapi kita gak dapat panggung yang seharusnya kita dapat aja. Maaf Bang Panji. Gua harus ngomong kayak gini karena gue ngerasa ini keresahan semua komik yang gak naik. Kayak kita ini udah berpikir kalau berkomedi, kalau yang iramanya masih gibah, konteksnya masih mengejas orang tuh kita udah mundur. Karena kita lebih pengen berkomedi itu memberi pendewasaan sama penonton. Ketawa lu ketawa ikhlas, memang ketawa karena lucu. Bukan komedi itu bukan merasa lu paling pintar terusnya mengejas orang dengan komedi lo. Karena itu bukan hukum komedi. Yang mengkritik udah ada sebetul bagiannya. Kita ini komedi, biarkanlah orang tertawa dengan komedi kita, tapi tidak menyakiti orang lain, kan gitu. Baik teman-teman, selamat datang NKRI Harga Mati. Di sini saya membacakan komentar-komentar netizen dari berbagai pendapat. Harapan rakyat Pak Jaksa dan Pak Hakim harus keadilan benar-benar dijalankan sebaik-baiknya. Apalagi gaji Bapak sudah dinaikkan 280%. Bapak Hakim itu adalah wakil Tuhan di atas bumi. Indonesia ini di atas bumi Indonesia ini utama, ingatlah dosa jika ada ketidakadilan dalam keputusan Bapak. Yang penting jujur, hakim apa adanya demi negeri kita sendiri. Jangan menutupi kesalahan seseorang yang merugikan orang banyak, yang mengadili rakyat Indonesia. Kalau emang punya ijazah yang asli, harus ditunjukkan jadi ASN aja. Ijazah dari SD, SMP, SMA, SMK, dan sarjana harus ditunjukkan. Presiden, wakil presiden harus lebih selektif ijazahnya. Jika Mulyono punya barang asli, tentu tidak akan memutar-mutar dan berbelit-belit, serta tidak takut memperlihatkan ijazah dan skripsinya. Buktikan kebenaran, kejujuran, dan keadilan, dan hukum harus tegak berdiri. Setelah katakan salah, benar katakan benar. Ingat, hidup ini hanyalah sementara, jangan diliputi oleh kebohongan. Teman-teman, di sini dikatakan anak SD saja sudah tahu siapa bapak jasa palsu, siapa bapak koruptor dunia, siapa bapak pembohongan. Ayo Pak Hakim, tegaskanlah keadilan, jangan ada kelinci lagi. Semangat Pak Hakim. Orang melamar kerja di perusahaan wajib menyerahkan atau menunjukkan ijazah asli Pilpres 2029 nanti. KPU harus memberi akses kepada publik pemilih untuk melihat ijazah capres dan wakil capres melalui website KPU. Harus ditunjukkan ijazah aslinya biar cepat selesai. Jangan muter-muter masalah sepele ini. Jujurlah dengan objektif karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang hakimnya malaikat gak bisa diajak kompromi.
Teman-teman, di sini ada komentar dari netizen. Di sini dia katakan sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan tercium baunya. Karena Allah itu tidak tidur, pasti akan mendengar doa rakyat yang terzolimi. Semakin kasus ijazah palsu cepat terungkap dan cepat selesai. Semoga kebenaran cepat terungkap, kedoliman cepat termusnahkan. Ayo ungkapkan sebenar-benarnya negara akan rusak kalau dimanipulasi berjalan terus. Jangan sampai semua dipalsukan. Ujung-ujungnya bohong. Selamatkan negara demi masa depan anak-anak bangsa. Titip pesan untuk Bapak Hakim, andai sebagai wakil Tuhan di bumi dibekerjakan dengan nuraninya yang jujur, tegaskan keadilan tanpa pengecualian. Jangan ada rakyat hakim sekecil pun atau sekecil apapun. Tegakkanlah keadilan tanpa pengecualian. Jangan ada rakyat hukum sekecil apapun. Jangan takut dengan intimidasi dan pihak manapun, tapi takutlah dengan pertanggungjawabanmu terhadap Tuhan, manfaat sisa usiamu, dan andalkan. Teman-teman, di sini ada komentar dari netizen. Di sini akan dia katakan, mantap, masih ada yang peduli dengan NKRI. Bagi rakyat mau lamaran kerja harus memperlihatkan ijazah asli, minimal ijazah SMA atau S1. Tapi kalau anak pemimpin jejak relaksim tidak jelas dan ambil jalan pintas sampai lolos wali kota dan wakil presiden, jelas tidak boleh rakyat disuruh ikuti aturan. Bagaimana pemimpin memalukan NKRI di mata rakyat dan dunia internasional? Kami serahkan ambisi orang tua dan pemujanya. Kalau yang benar itu lurus, tapi kalau yang tidak benar itu berbelok-belok. Seperti jalan, kalau jalan lurus cepat sampainya, tapi kalau jalan berbelok-belok lama sampainya. Itulah terjadinya dengan ijazah Jokowi. Sekarang kalau orang punya akal sehat, mengertilah dengan kejadian ini. Kecuali dengan orang yang tidak punya akal sehat. Hati-hati dengan kebohongan yang telah Anda yang tidak punya akal sehat ciptakan. Bertanggungjawabkanlah nanti dengan depan sang pencabut nyawa. Teman-teman, di sini dia katakan lagi dari komentar netizen, kalau memang ijazah itu ada dan diperolehkan secara sah melalui proses pendidikan di sekolah PT atau lembaga pendidikan yang sah secara hukum, maka ijazah itu pun asli dengan sah secara hukum, karena itu si pemilik seharusnya bangga atas ijazah yang diraihnya itu, dan tidak ada alasan baginya untuk merasa malu, apalagi takut memperlihatkan ijazahnya itu. Tapi kalau ijazahnya itu palsu atau diperoleh dengan yang tidak sah, maka wajarlah jika si pemilik tidak mau untuk memperlihatkan ijazahnya. Mengapa? Ya karena takut bahwasanya berokannya akan kepalsuan ijazah pemilik itu terbongkar. Kenapa sebelumnya dicalonkan gak diusut, wahai para petinggi negara? Harusnya sebelumnya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Harus punya pendidikan yang tinggi sebelum baru ribut. Nasi sudah jadi bubur, gak bisa menjadi beras lagi. Bapak sama anak sama pembohongnya, dan tidak tahu mau karena harus rakus harta dan kekuasaan. Semua cara dicoba untuk mempertahankan kekuasaan. Inilah ciri-ciri orang miskin yang tidak keenakan jadi penjabat, tidak mau lepaskan kekuasaan
benar-benar memalukan. Hidup para pengomen yang pakai akal sehat, semoga sehat selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Institusi eksekutif, legislatif, dan yudikatif selama pemerintahan Mulyono berkoalisasi untuk menutupi setiap kasus dengan cara membungkam lewat penggunaan anggota negara demi kebenaran, sehingga menghancurkan ekonomi rakyat serta keuangan negara yang menjadi tidak terwujud, menyebabkan kehidupan bangsa dan memeliharakan fakir miskin sesuai dengan perintah kontribusi. Mulyono pengkhianat bangsa dan negara serta terindikasi komunikasi harus diseret ke pengadilan untuk diadili dan mempertanggungjawabkan semua kebohongan atas penggunaan keuangan negara. Bagi teman-teman, salam NKRI harga mati. Terima kasih. Saya simpan dah. Saya simpan dah, Rifa. Saya simpan dah. Iya betul. Ini kali. No terekam damai kan? No free ulang tadi ulang. Besok hujan itu Miki. Ayo. Bisa.